Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Puspamustika dari kelas 10 TKJ 2. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi pelajaran sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Kala itu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timuraya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua dengan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 15 Agustus, golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dulu dengan Badan Buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudarko Singgih memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Esok harinya, Ahmad Subarjo rela menaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah golongan tua dan golongan muda, tokoh-tokoh peristiwa Rengas Dengklok.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.